Gestur penuh makna diperlihatkan Hakan Çalhanoğlu setelah pertandingan Como versus Inter. Aksi gelandang asal Turki itu tertangkap kamera Lega Serie A saat memeluk Lautaro Martinez yang tetap ikut dalam laga tandang ke markas Como meski sedang mengalami cedera dan hanya berada di bangku cadangan bersama rekan-rekan setimnya. Dalam momen tersebut, Çalhanoğlu juga mengikatkan ban kapten ke lengan Lautaro sebagai bentuk pengakuan atas status penyerang asal Argentina itu yang dikenal luas karena kepemimpinan, kualitas teknik, serta pengaruh besarnya di dalam tim. Hubungan keduanya sempat melalui periode sulit pada musim panas sebelum dimulainya musim ini, menyusul saling balas komentar usai Piala Dunia antar klub. Namun, situasi tersebut telah diselesaikan bahkan sebelum latihan untuk musim baru dimulai. Sepanjang musim berjalan, Çalhanoğlu dan Lautaro beberapa kali menunjukkan tanda-tanda kembalinya keharmonisan hubungan mereka, termasuk dalam kesempatan sebelumnya saat menghadapi Roma. Momen setelah laga kontra Como menjadi bukti terbaru bahwa hubungan keduanya kini telah kembali harmonis. Andrea Ranocchia menilai persaingan Scudetto telah berakhir setelah Giornata terbaru Serie A, menyusul kemenangan Inter atas Como yang semakin memperlebar jarak di papan klasemen. Dalam pernyataannya kepada Pressing, mantan bek Nerazzurri itu menyebut keunggulan 9 poin merupakan selisih yang sangat besar dan cukup untuk memastikan perebutan gelar praktis telah selesai. Ranocchia menyoroti kemampuan Inter bangkit saat tertinggal 2 gol di markas Como sebelum akhirnya membalikan keadaan dan meraih kemenangan. Menurutnya, kekalahan Como terjadi karena mereka menghadapi Inter, karena tidak ada tim lain yang mampu membalikan keadaan dari posisi tertinggal 0-2 dalam situasi serupa. Ia juga memuji mentalitas Lautaro Martinez yang tetap ikut dalam laga tandang ke Como meski sedang mengalami cedera dan hanya duduk di bangku cadangan. Menurut Ranocchia, hal tersebut menunjukkan mentalitas luar biasa yang tidak dimiliki semua pemain. Ranocchia turut menyinggung kondisi Marcus Thuram yang sebelumnya menjalani periode sulit, baik secara performa maupun fisik, namun kini dinilainya telah kembali ke kondisi terbaik. Ia menambahkan bahwa Inter sempat mengalami penurunan mental sebelum jeda internasional, dan kesempatan bergabung dengan tim nasional disebut bisa membantu pemain keluar dari situasi tersebut. Selain itu, Ranocchia memuji keputusan Christian Cifu dalam melakukan pergantian pemain saat menghadapi Como. Ia menilai keputusan menarik Federico Di Marco dan Alessandro Bastoni, serta memainkan Luis Henrique di posisi yang bukan peran alaminya, menjadi bukti kepercayaan penuh pelatih kepada seluruh anggota skuad. Menurutnya, Cifu juga berhasil menemukan kembali performa terbaik Piotr Zielinski musim ini. Graziano Cesari melontarkan kritik tajam terhadap kinerja wasit, VAR, dan AVAR dalam laga Como versus Inter setelah menilai terjadi kesalahan pada keputusan kontroversial di penghujung pertandingan. Meski demikian, Cesari menegaskan bahwa kepemimpinan wasit hingga beberapa menit sebelum laga berakhir sebenarnya berada pada level yang baik. Ia menilai tidak ada kesalahan dalam beberapa keputusan penting sepanjang pertandingan. Menurutnya, pada babak pertama tidak ada handball dari Alessandro Bastoni karena bola mengenai dirinya saat lengan menempel di badan. Ia juga membela keputusan wasit terkait tendangan bebas yang berujung gol Inter dengan menyebut pelanggaran dilakukan karena pas melebarkan langkah ke arah lawan tanpa berniat memainkan bola. Cesari juga menilai keputusan memberikan tendangan bebas pada gol keempat Inter sudah tepat setelah Kempf dianggap melebarkan lengan dan mengenai Nicolo Barella. Namun, mantan wasit itu menyoroti keras insiden pada menit ke-87 sebagai kesalahan besar perangkat pertandingan. Dalam momen tersebut, wasit awalnya memberikan tendangan bebas dan kartu kuning kepada Boni setelah tembakan pas. VAR kemudian meminta peninjauan karena insiden terjadi di dalam kotak penalti, tetapi Cesari menegaskan tayangan ulang dengan jelas menunjukkan tidak ada pelanggaran. Ia menyebut bola hanya mengenai bagian belakang paha Boni dengan jarak yang masih jauh dan tanpa adanya intervensi yang layak dianggap pelanggaran.
Sesari mempertanyakan alasan dibalik keputusan tersebut dan menilai perangkat VAR gagal melakukan evaluasi paling mendasar, yakni memastikan terlebih dahulu apakah memang terjadi pelanggaran sebelum merekomendasikan penalti. Ricardo Trevisani melontarkan kritik tajam terhadap performa Jan Sommer meski Inter terus melaju dalam perburuan Scudetto musim ini. Dalam pernyataannya di acara pressing, Trevisani menilai Inter sedang memenangkan gelar Liga tanpa kontribusi optimal dari penjaga gawang mereka. Ia menyoroti kesalahan Sommer saat menghadapi Como yang menurutnya kembali melakukan sapuan keliru seperti dalam laga melawan Fiorentina dan derby sebelumnya. Trevisani juga menyebut gol yang dicetak pas seharusnya masih bisa diselamatkan oleh Sommer. Meski demikian, ia tetap memberikan pujian penuh kepada Christian Chivu atas pekerjaannya bersama tim. Namun, Trevisani menegaskan bahwa keberhasilan Inter tidak boleh menutupi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki. Ia menilai Sommer belum cukup baik, sementara Luis Hendrik belum layak dianggap sebagai penerus Denzel Dumfries. Ia juga menyinggung keputusan pergantian pemain Chivu pada awal musim saat menarik keluar Lautaro Martinez dan Nicolo Barella dalam kekalahan melawan Juventus yang kala itu memicu banyak kritik. Dalam analisisnya terhadap laga Como versus Inter, Trevisani menilai gol Inter untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di masa tambahan waktu babak pertama, menunjukkan bahwa Nerazzurri terus berusaha bangkit sepanjang pertandingan. Menurutnya, Inter kemudian mampu mengisi ulang energi saat jeda dan kembali tampil menentukan pada 15 menit pertama babak kedua, sama seperti yang terjadi dalam laga sebelumnya melawan Roma. Keputusan pemberian penalti kepada Como dalam laga kontra Inter menuai kritik tajam dari Paolo Di Canio setelah insiden kontroversial di penghujung pertandingan menjadi sorotan utama. Penalti tersebut diberikan oleh wasit Davide Massa atas dugaan pelanggaran Boni terhadap Nico Paz sebelum kemudian dikonfirmasi oleh VAR Gianluca Aureliano yang hanya mengoreksi bahwa lokasi kejadian berada di dalam kotak penalti. Dalam analisisnya di studio Sky, Di Canio menilai keputusan tersebut lahir dari kesalahan dalam memahami dinamika permainan. Ia menyebut jika insiden seperti itu dianggap pelanggaran, maka pemain tidak akan lagi bisa melakukan sliding tackle, bahkan dari jarak dekat terhadap lawan. Menurut Di Canio, pelanggaran baru layak diberikan apabila Boni benar-benar mengenai kaki lawan dalam tackle tersebut. Namun dalam situasi yang terjadi, ia menilai Boni justru meluncur melewati lawan dan bahkan terkena kontak di bagian bawah tubuhnya. Paulo Kondo memberikan pujian besar kepada Inter usai kemenangan atas Como dengan menyoroti mentalitas serta efektivitas tim asuhan Christian Chivu dalam perburuan Scudetto musim ini. Dalam analisisnya untuk Corriere della Sera, Kondo menilai gol Marcus Thuram tepat sebelum jeda menjadi momen krusial yang mengubah arah pertandingan dan membuka jalan bagi kebangkitan Inter pada babak kedua. Ia menegaskan kemampuan Inter memanfaatkan setiap detik pertandingan demi mencapai kemenangan merupakan salah satu kekuatan terbesar tim versi Chivu, dan menurutnya hal tersebut layak dikreditkan kepada sang pelatih asal Rumania. Kondo juga menyoroti catatan Inter dalam laga-laga melawan tim papan atas klasemen. Menurutnya, pertandingan tandang ke markas Como merupakan duel langsung terakhir melawan sesama tim 7 besar, dan Inter menutup rangkaian laga tersebut dengan koleksi 20 poin. Meski catatan itu masih bisa dilampaui oleh rival lain yang memiliki pertandingan tersisa, Kondo menilai statistik tersebut menjadi sinyal bahwa Inter telah mengakhiri kesulitan mereka saat menghadapi lawan-lawan kuat. Selain itu, ia menekankan bahwa kekuatan terbesar Inter musim ini terletak pada produktivitas gol yang sangat tinggi. Nerazzurri telah mencetak 75 gol, jumlah yang menurutnya menjadi pembeda utama dibanding para pesaing dalam perebutan gelar.
Sebagai perbandingan, Kondo mencatat Napoli yang berada di posisi kedua baru mencetak 48 gol, sementara Milan di posisi ketiga mengoleksi 47 gol. Ia menilai minimnya produktivitas para pesaing menjadi bukti bahwa Inter unggul jauh dalam aspek penyelesaian akhir. Andrea Stramaccioni mendorong Inter untuk terus mengejar Nico Paz setelah gelandang muda tersebut kembali tampil impresif dalam laga Como versus Inter. Meski sempat menjadi sorotan karena insiden kontroversial di akhir pertandingan bersama Boni yang berujung penalti untuk Como, Paz tetap dinilai menunjukkan performa luar biasa sepanjang laga. Dalam analisanya di DAZN, Stramaccioni menyebut tidak ada pemain lain di Serie A yang memiliki karakteristik serupa dengan pemain didikan Akademi Real Madrid tersebut. Menurutnya, Paz merupakan sosok ideal untuk Inter apabila tidak kembali ke klub asalnya dan layak ditebus dengan investasi besar karena berpotensi menjadi elemen kunci bagi masa depan lini tengah Nerazzurri. Stramaccioni menilai Paz memiliki kualitas yang saat ini tidak dimiliki Inter pada peran gelandang serang atau nomor 10 dalam sistem permainan mereka. Ia bahkan menyebut pemain asal Argentina itu cukup berkualitas untuk menjadi starter di Real Madrid. Lebih lanjut, Stramaccioni menegaskan kehadiran Paz akan memberi Inter opsi taktik tambahan karena Christian Cifu dinilai dapat beralih ke formasi 4-2-3-1 dengan menempatkan sang pemain sebagai nomor 10 di belakang lini depan.